Kerasukan. Kisah ini terjadi pada tahun 1904, di mana pada waktu itu penulis masih menjadi mahasiswi dan baru mengajar di sebuah madrasah ibtidaiyah di Cianjur. Saat ujian semester 2 selesai, sudah menjadi kebiasaan bagi setiap sekolah untuk mengadakan kegiatan perseni dengan sekolah lain. Seperti halnya saat itu, setelah ujian selesai, saya mengumumkan kepada seluruh siswa tentang kegiatan yang akan dilaksanakan besok. Anak-anak, mohon perhatiannya sebentar. Ya, Bu. Ya, Bu. Hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan ulangan semester genap. Besok kita akan mengikuti kegiatan perseni yang akan dilaksanakan di Cipanas selama beberapa hari. Tergantung apakah kita sampai ke final atau tidak. Kalau kita lolos ke final berarti agak lama di sana. Kecuali kalau kita gagal, maka kita sudah boleh pulang. Akan dipertandingkan olahraga apa saja, Bu? Di antaranya lari estafet, futsal, bulu tangkis, tenis meja, dan bola voli. Siapa saja akan bertanding, Bu? Yang akan bertanding adalah perwakilan mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Maka keesokan harinya, kami pun bersiap untuk berangkat ke tempat yang dituju. Tak lama kemudian, kami pun tiba di sebuah sekolah yang akan menjadi tempat peristirahatan sekaligus tempat bermalamnya para siswa dari sekolah kami. Tapi ketika malam tiba, entah mengapa, aku seperti merasakan ada yang janggal dengan tempat ini. Aku tidak bisa tidur. Aku mendengar suara anjing menggonggong dan seperti ada langkah kaki yang mendekat dan seolah berhenti di depan kelas yang kami pakai. Aku terus terjaga hingga hampir pagi. Seluruh siswa sangat berantusias untuk dapat mengikuti dan meramaikan acara ini. Namun baru saja hari pertama pertandingan, ada beberapa orang siswa kami yang jatuh sakit. Maka kami segera mengantarkan anak yang sakit itu kembali ke rumah mereka masing-masing. Kami sepakat untuk kembali ke lokasi ba'da duhur. Aku menunggu teman yang akan menjemputku untuk berangkat bareng sesuai dengan yang telah dijanjikan. Namun yang kutunggu tak kunjung tiba. Kira-kira kurang lebih pukul 5 sore, barulah temanku datang menjemput. Aku bergegas karena waktu sudah pukul 5 sore. Sambil tergesa kami pun berjalan cepat, bahkan terkadang setengah berlari. Akhirnya kami tiba di lokasi lewat maghrib. Semua anak telah berkumpul dalam ruangan yang telah disediakan. Namun ketika malam tiba, lagi-lagi mata ini sulit untuk dipejamkan. Entah mengapa, aku tidak dapat tidur. Aku iri melihat teman dan anak-anak yang sudah tertidur lelap. Aku kesal. Mengapa mata ini sulit sekali untuk dipejamkan? Ya Allah, mengapa malam ini sangat begitu lama? Namun, samar-samar aku mendengar suara yang membuat aku agak merinding. Semakin lama semakin mendekat, dan lama-kelamaan
seakan berada di depan pintu ruangan yang kami tempati. Aku merinding. Aku mencoba untuk memejamkan mata ini. Namun, suara itu semakin jelas. Ya Allah, ada apa ini? Mengapa semua orang tidak ada yang bangun? Aku berusaha untuk tetap tenang sambil membaca ayat suci yang aku hafal. Dalam hatiku berkata, "Ya Allah, cepatlah pagi. Mengapa malam ini begitu lama sekali?" Semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Mengapa seakan waktu berjalan sangat lambat? Akhirnya, ketika waktu menunjukkan pukul 4 dini hari, aku membangunkan kawan-kawanku dan seluruh murid agar segera pergi ke tempat pemandian dan sebagian pergi untuk menyiapkan air di dapur. Karena hari masih gelap, tentu saja jalan pun masih remang-remang. Tapi karena malamnya aku tidak bisa tidur, aku pun bergegas pergi ke kamar mandi dengan beberapa siswa. Setelah hari mulai terang dan sebagian siswa sudah menuju lokasi pertandingan, kawanku mengajak untuk membeli sarapan. Aku berkata, "Oke, aku mau kamar mandi dulu. Tapi kalau kamu udah lapar, ya udah kamu duluan aja. Aku nitip bubur kacang pakai tanda hitam ya." Setelah selesai dari kamar mandi, entah mengapa aku ingin berjalan memutar melewati lorong dengan beberapa ruangan di sebelah kiriku. Hatiku berkata, "Berjalanlah perlahan. Di ujung jalan itu nanti ada beberapa anak tangga. Kau turunlah setengah berlari. Kemudian kakimu akan terasa lemas, bagai kapas yang terkena air." Belum sempat aku berpikir, tiba-tiba tubuh ini bergerak seperti apa yang dikatakan oleh hatiku. Kejadian itu begitu cepat. Aku tidak dapat menahan tubuhku yang tiba-tiba terasa lemas, tak bertulang. Aku terjatuh. Ketika itu di depanku ada beberapa rekan guru yang sedang duduk menungguku. Hingga tubuh ini menimpa salah satu sahabatku. Aku masih sadar. Hanya tubuh ini terasa lemas dan terasa mengantuk. Aku hanya dapat memejamkan mata ini sambil hati ini terus berbicara. Mereka akan membawaku ke dalam ruangan tempat semalam. Aku pun dibawanya ke ruangan dan diletakkannya di tengah. Sahabatku meminta air yang baru saja dimasak oleh siswa kami karena ia mendapatkan kakiku yang terasa dingin bagai es. Air panas itu dimasukkan ke dalam kantung plastik, kemudian diletakkannya di telapak kakiku. Anehnya, aku tidak merasa panas sedikit pun, hingga air itu menjadi dingin dan diganti dengan air panas yang baru, sampai beberapa kali. Aku tahu banyak orang di sekelilingku, tapi aku tidak tahu siapa saja mereka. Mataku terpejam, merasakan lelah dan lemah kujur tubuhku. Hanya aku mendengar sahabatku membacakan ayat suci di telingaku. Dalam hatiku berkata, "Kau tertawalah dari pelan sampai keras, sekeras-kerasnya." Entah mengapa, aku pun tertawa. Dan hatiku berkata, "Diam!" Spontan mulutku terdiam. Kejadian itu terus berulang beberapa kali. Kadang dari suara rendah ke suara yang tertinggi. Kadang pula kebalikannya, dari suara tinggi ke suara yang rendah. Sesekali mata ini terbuka, menatap ke sekeliling. Tapi aku merasa tak mengenal mereka. Dan setahuku,
orang-orang yang ada di ruangan ini adalah anak didikku. Karena aku tidak mengenal mereka, maka aku pun kembali memejamkan mata. Tangan ini mengepal. Yang kurasakan hanya hening. Walau terdengar di telingaku ayat suci yang dibacakan oleh sahabatku. Akhirnya seorang lelaki tua bertanya kepadaku. Sama neh. Tapi bibir ini diam saja. Lalu hatiku bertanya, seakan bertanya pada diriku sendiri. Saha, sebutkan. Bibir ini sempat menjawab pertanyaan itu, namun hanya sekali saja. Nah selanjutnya ada lagi yang bertanya. Mana ngeganggu budak iya? Lalu ia menjawab dengan suara yang lantang. Maraneh nu ngaganggu. Aing keur tenang-tenang di dieu. Maraneh datang ngagandengan. Ya, hampura atuh. Bisi barudak geus ngagandengan tempat ieu. Tapi da kami mah teu aya maksud musik ketenangan di dia. Lalu kataku, Geura balik sia. Awas lamun teu geura balik. Nya, ayeuna gerek bawa balik ieu budak teh. Tapi mane geura indi tina awak ieu budak. Geus lah ulah lila teuing. Karunya budak teh. Geura balik. Nya ayeuna gerek balik. maka akhirnya kami pun kembali ke desa kami. Entah siapa saja yang ikut pulang denganku, tapi yang jelas aku diantar dengan rai mobil. Ketika kami memasuki perbatasan, aku merasa tubuhku yang tadinya dingin berubah menjadi terasa panas. Tentu saja orang tuaku terkejut melihat aku pulang dengan dipopong oleh teman dan sahabatku. Sejak saat itu, aku jatuh sakit. Menurut dokter, aku terserang penyakit tipes. Aku hanya dapat berbaring di tempat tidurku selama beberapa minggu. Badan ini terasa sangat lemah. Bila dipakai berjalan pun, kadang gemetar. Sebenarnya, aku merasa jenuh diam di rumah. Aku ingin segera kembali melakukan aktivitasku seperti biasanya. Kejadian itu masih kuingat hingga kini. Walau sahabat dan temanku berusaha menutupi, karena mungkin mereka tidak tahu kalau sebenarnya aku tahu persis peristiwa saat itu. Terima kasih telah menyimak video ini, dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.